Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang mana kita akan mempelajari bahasa Arab. Pertemuan terakhir kita sampai di pembahasan idhofah. Kemarin sudah kita terangkan kaidah-kaidah mengenai idhofah itu sendiri. Kita review sejenak. Idhofah itu untuk kata untuk makna dari idhofah itu sendiri gimana? Menunjukkan kepemilikan, Mas. Menunjukkan kepemilikan. Mungkin yang baru join bisa menyesuaikan ya. Bisa on cam juga. Untuk kata pertama bagaimana? Itu kan gabungan dari dua kata ya, atau ya sebenarnya bisa lebih. Kita kenalkan dua kata dulu. Untuk kata pertama gimana? Kaidahnya? Kitabu Muhammadin. Kaidahnya bagaimana untuk kata pertama? Kata pertama tidak tanwin, Mas. Sama tidak boleh alif lam. Diakhiri dengan domah. Oke. Gimana, maaf? Bisa diulangi? Jadi kata pertama tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam, sama diakhiri dengan domah. Oke, tidak boleh tanwin, tidak boleh Alif lam. Nah, oke. Kemudian diakhiri dhammah itu ya secara umumnya. Kan secara umum kan kalau kita belajar bahasa Arab kan tiap kata benda itu dhammah ya. Kitabun, maktabun, masjidun. Nah, tapi ketika misalnya ada fi misalnya kemarin. Misalnya fi baitin, fi masjidin. Ingat ya? Jar masjidun. Nah, di sini idhofah sama juga. Di kata pertama misal dalam susunan jar majrur dia berubah juga dia. Oke, untuk kata kedua gimana? Dia kan mati-mati. Di akhir kasroh, Mas. Di akhir kasroh. Oke. Untuk alif lam gimana alif lam? Boleh. Oke. Kalau pakai, kita mereview lagi ya. Kalau pakai alif lam berarti paling belakang tanwin atau enggak? Paling belakang tidak tanwin, Mas. Oke, tidak tanwin. Kalau tanpa alif lam? Tanpa alif lam tanwin. Tanpa alif lam pakai tanwin. Ini langsung ada contohnya. Ya. Kitabu Muhammadin. Bukunya Muhammad. Dan di sini ada maktabul mudarrisi. Nah, maktabun itu artinya bisa meja, bisa kantor. Mudarrisun artinya guru. Nah, maktabul mudarrisi, kantor guru. Oke, lanjut di baris kedua, coba. Qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin artinya
Pena milik Hamid. Oke. Pena milik Hamid. Selanjutnya sebelah kirinya, oh ya, yang belum off, yang belum on cam belum kita persilahkan ya. Oke, sobat, lanjut. Miftahu al-baiti. Oke, Miftahu al-baiti. Nah, al di sini ketika dia nyambung dengan kata lain, maksudnya kalau di depan kan pasti al gitu dibaca. Nah, tapi ketika dia di tengah-tengah, a-nya hilang. Jadi miftahu al-baiti, nah, a-nya hilang. Jadi miftahul baiti. Artinya kunci rumah. ya, kunci rumah. Ya. Secara maknanya sebenarnya kunci milik rumah ya. Iya. Oke, kunci rumah. Oke, lanjut. Baitu Abbasin. Oke, itu Abbasin artinya Rumah milik Abbas. rumah milik Abbas atau rumah Abbas atau rumahnya Abbas. Sama ya, yang penting kita paham kalau itu kepemilikan. Lanjut. Dukanut tajiri. Dukanut tajiri artinya Toko milik pedagang itu. ya, toko milik pedagang itu. Lanjut. Ghurfatu Aliyin. Ghurfatu Aliyin artinya Kamarnya Ali. kamarnya Ali. Ya, dalam konteks ini sebenarnya kalau di bahasa Indonesia nggak bagus ya. Misalnya kita bilang kamarnya Ali, gitu. Setahu nggak bagus ya. Kenapa? Ya kita gunakan buat memperjelas saja gitu. Kalau ini tuh kepemilikan. Kan kalau yang bawa kan kamar Ali gitu ya. Ghurfatu gimana tadi? Ghurfatu Aliyin. ya, Aliyin. Sama teman-teman peserta UTBK 2025. Kita kenalan dulu dong dari depan dulu. Kira-kira namanya siapa nih? Nama aku Evelyn. Evelyn. Ya. Nama panjangnya siapa? Evelyn Tiffany gimana? Baik, lanjut. Sekarang banget ya. Oke, yang belakang, yang belakang. Nama aku David. David, gadgetin. Bukan. David siapa? Baitul Muhandisi. Baitul Muhandisi. Aneh-aneh. Kalau zaman dulu tuh ya udah Sutoyo, Tarjo gitu. Itu tetangga-tetangga aku sih sebenarnya. Cuma gimana nih perasaan hari ini UTBK di sesi kedua 12.30. Artinya? Sekarang gimana? Deg-degannya Mas? Rumah milik Ya kalau nggak deg-degan mati dong. insinyur bukan, Mas? Insinyur, betul. Sama nggak deg-degan juga. Deg-degannya dulu. Deg-degan apa? Kayak
ini Tapi ya nggak Oke, apa-apa. di sini silahkan bisa dilanjutkan secara mandiri ya. yang paling penting itu kalau Untuk polanya seperti ini, cara mengerjakannya ya yang penting kita paham. banyak orang tuh nggak nyiapin mental gitu. Kemudian nomor 3, silahkan dibaca dengan UTBK itu zaman memperhatikan harokat akhirnya. masih sama atau enggak. Dulu tuh aku suka bawa kartu ujian, terus kayak bawa kayak surat keterangan. Raif, kalau sudah siap bisa on cam ya. Kalau untuk yang kepet, Gimana nih Raif? Cok aku cah. Oke, belum ada respon ya. Ya silahkan sobat. jasa. Yang ketiga ya Mas. Yang ketiga, ya. Ya, bawa jasa. Babul Mudarrisati. Oke, wait. Babul. Kok kalau yang gap year gitu? Oke. Oke, kamu angkatan berapa? Angkatan 24. Kamu? 24. Sebentar, ini halaman berapa? Jadi lawan kalian 28 Mas. cuma orang-orang yang 28. baru lulus tahun 2025 ya. Betul. Tapi orang-orang yang gap year. Persiapkan diri kalian. Persiapkan diri kalian, guys. Ternyata ada cutting-cutting gabut. Ini the real cutting gabut. Oke, aku mau lihat apa sih kartu Tadi, kalian? Ada. Oke. oh ya, artinya apa sobat? Oke, kita lihat. Oke. Pintu milik Satu. guru itu. Oke, Boleh ini. Bentar. di sini yang lebih tepat Emang boleh ini pakai alat meskipun tulisannya sama, Kamu berarti udah masuk UGM? kita baca babul madrasati. Oh, madrasah. Aduh, kurang tahu juga. Pintu apa berarti artinya? Kamu UGM? Kamu masuk di kampus mana berarti? Milik sekolah. Milik sekolah. Ke situ juga sih. Ya sebenarnya bisa juga babul mudarrisati, pintu milik guru perempuan itu. Aja sih. Karena aku kan juga Tapi ngambil ya Dan Ya. kalau misalnya ketemu teks lain ya dilihat konteksnya juga ya. anak-anak yes. dia itu Lanjut. baru lulus tahun ini. Ya. Nah, kalian ini gap year. Aku mau tanya, ngapain? Himarur Rojali. Himarur Oke, kita cerita di tahun 2024. Rojali Jadi, atau ada yang Rojuli. lolos di kamu pilihan Artinya apa? ini. Kamu utul. Kedai milik Oh, aku juga utul. lelaki itu. Berapa utul tuh? kedai milik lelaki itu. Lelaki itu rojulun atau Jangan rojalun? bilang kalau pilihan pertama Jadi, ini lagi. adalah pilihan pertama. Ya banyak variannya Mas. Sekarang kamu TBK. Rojal, Oh, Rijal, dulu apa? Dulu aku pilihan Rojuli. mesin. Kalau yang sobat tahu apa? Pertama teknologi informasi. Ya itu Mas. Masih teknik. Seringnya baca yang itu. Sekarang Rojuli. Yang mana? aku instrumentasi Ri. dan motor. Rijali ya Mas ya? SPI D4 ya? Atau Rojuli? Ragu nih saya. Keren. Lihat tuh. Berarti sobat udah dapat apa? Rojulun, Rojulun pernah dengar Mas? rojulun atau rijulun Rijulun juga pernah. atau rijalun. Iya itu juga. Atau jangan-jangan udah tahu bedanya masing-masing ini. Belum Mas, belum. Oke. Rojulun. Nah. Ada rojulun, ada rijalun. Apa? Rijalun. Maaf. Rijulun. Ada juga rijalun. Tapi rijalun tulisannya gini. Rijalun. Nah, ada alifnya ya. Jadi di sini enggak di sini panjang. Rijalun. Kalau secara tulisan enggak masuk ini. Rojulun itu artinya lelaki.
jamaknya itu rijalun. Nah, artinya lelaki-lelaki. Apa lelaki-lelaki? Ya banyak lelaki lah. Ya. Ya udah aku jelaskan belum? Jamak itu Iya Mas, sudah Mas. berapa Yang kata? itu maksudnya bukan yang ada alif di tengah gitu Mas. Kayak durusul. Eh Beda ya. ini ada alif di tengah, rijalun. Kayak yang jamak itu ada panjangnya di tengah itu. Oh, Al-kalim gitu. ini jamak yang ya kalau dalam bahasa Inggris ya yang apa irregular, irregular. Jadi Oh, yang tidak beraturan. Jadi ada banyak variannya. Kalau jamak itu dua ke atas atau tiga ke atas? Udah pernah aku jelasin belum? jamak itu 3 ke atas kalau nggak salah. Tiga ke atas ya. Jadi banyak lagi keterangannya lebih dari tiga. Oke. Kalau dua lelaki apa? Rijlun. Hmm, bukan. Itu yang lain. Kalau kalau dua lelaki kemarin apa namanya? Udah aku jelaskan ya tapi tunggal dan jamak itu gimana dalam bahasa Arab? Udah belum? Bener kan? Tidak ingat saya nih pernah. Oh, belum. Oh iya, aku ingat. Eh aku jelaskan tapi di kelas yang lain beda. Oh ya. Yang lain. Jadi eh kalau satu, nah, misalnya ini ya rojulun itu satu. Nah, kalau kalau bentuk ganda itu tambahin ani. Misalnya ini rojulani itu dua lelaki. Nah, baru di sini ada eh, jamaknya. Jadi setelah ada bentuk tunggal, ada bentuk ganda, ada bentuk jamak. Nah, kalau ini rijlun sendiri itu artinya beda lagi. Artinya kaki. Oh kak. Rijlun itu artinya kaki. Jadi tulisannya sama, tapi ya kita baca sesuai konteksnya ya. Kan kalau diartikan keledai milik kaki itu kan ya. Jadi gimana bacanya? Hmm. Hima Himarur Rojuli. Oke, himarur rojuli. Oke. Yang ketiga, gimana Raif nih udah siap belum ya? Oke, langsung dulu aja sobat, silakan. Baitu Hamidin. Baik itu hamidin. Artinya
Rumah milik Hamid. Rumah milik Hamid. Selanjutnya, Sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri artinya Mobil milik kepala sekolah. mobil milik kepala sekolah. Oke. Kemudian langsung ke baris terakhir di latihan yang ini. Masih nomor 3, Mas. Masih nomor 3. Man baitul mudarrisi, Artinya rumah mana ya? Siapakah guru yang memiliki rumah ini? Nah. Atau gimana, Mas? kalau susunan kata yang ada ini kan mim dan nun ya. Iya. Yang udah sobat pelajari ini bisa dibaca apa aja? Man dan min, Mas. Man dan min. Artinya kalau man, Siapa? kalau min Dari. dari. Kalau pakai man tadi agak kurang pas ya. Coba kalau pakai min berarti artinya gimana tuh? min baitul mudarrisu. Min baitul mudarrisi. Artinya Dari manakah guru pemilik rumah? min itu artinya apa? Dari mana? Dari Mas. Dari. Kata tanya bukan? Oh, bukan ya? Ya. Ini. Dari. Berarti artinya Rumah dari guru itu, Mas. coba urut aja ngertiinnya. Oh. Dari rumah milik guru. Oke, dari rumah milik guru. Oke, ini belum kalimat sempurna ya. Jadi emang artinya sepotong aja gitu. Oh, Dari iya. rumah milik guru itu. Dari rumah milik guru. Oke, artinya itu. Kemudian bacaannya gimana? Min baitul mudarrisi. Diingat-ingat min itu kemarin kaidahnya bagaimana? Oh iya. Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Di sini yang tadi kita bahas bahwa kata pertama itu kalau kita katakan selalu domah itu nggak tepat. Nah, contohnya di sini kan ada min kemudian dia ya nggak domah. Belum nanti yang fathah. Nah, fathah itu ya apostrofil kalau objek. Nah, jadi kalau ada kata kerja, ada pelaku nanti objek. Nah, objeknya itu fathah. Tapi kita bahas di lain waktu. Oke. Kata selanjutnya sobat silakan. Ala maktabil mudiri. Ya, ada maktabil mudiri artinya Di atas meja milik kepala sekolah itu. di atas meja milik kepala sekolah itu. Oh ya, yang atasnya yang aku garisi merah ini silakan. Fi kitabillah. Fi kitabillah hahihu.
Fi kitabillahi, Mas. Oke, fi kitabillahi artinya Di dalam kitab Allah. oke, di dalam kitab Allah. Allah. Terakhir, latihan keempat, silakan. Ikra. Aina baitul mudarrisi? Hmm. Huwa ba'idun. Huwa ba'idun artinya Di manakah rumah milik guru itu? Itu dekat. oke. Itu huwa kembali ke Baitul mudarrisi. oke, bagus. Lanjut. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya, Al-Qur'anu kitabullahi artinya Al-Qur'an kitab milik Allah. Al-Quran kitab milik Allah. Kemudian nomor 3. Al-Ka'batu baitullahi. Oke, artinya Ka'bah adalah rumah milik Allah. ya, Ka'bah adalah rumah milik Allah. Kemudian nomor 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Rasulullahi. Rasulah atau Rasulu? Rasulullah. Rasulullahi. Oke, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kata shalla ini jangan lupa tasdidnya ya. Kadang orang kelewatan. Sallallahu dan seterusnya. Oke. Nomor anu aja langsung nomor 13 silakan. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Apa ini, Mas? Yang pertama, Mas. Kata pertama. bintu Ingat nggak? bintu Muhammadin Asal kata awal ini artinya apa? jami'ati. Ya, ingat, Mas. Itu kata bintun. Ingat? Bintun. Bintun. Belum pernah. Coba cari di kamus Al-Ma'ani artinya apa? Mas. Anak perempuan, Mas. Anak perempuan. Oke, berarti Bintul mudarrisi. nomor 13. Oh. Bintu Hamidin fil madrasati Oke. wa bintu Muhammadin Oke. fil jami'ati. Artinya Anak perempuan Hamid berada di
sekolah itu. Hmm? Dan anak perempuan Muhammad berada di universitas itu. Oke, bagus. Tamam, sempurna. Alhamdulillah. Nomor 16. 14 lah. Semua. sebentar. Nomor 17. 17. Boleh. Saya cari dulu, Mas. Oke. Paman ya, Mas, artinya, Mas. Iya, paman. Khalu Hamidin fakirun. Oke, artinya Pamannya Hamid adalah seorang yang fakir. oke, bagus. Oh ya, keterangan khalun. Nah, itu paman. Sobat, udah pernah dengar kata lain belum untuk paman ini? Ada kosong, ada berpikir, Mas, kalau di kamusnya. Bukan. Kalau paman bahasa Arabnya udah tahu yang lain belum, sobat? Belum tahu, Mas. Ada khalun, ada ammun. Khalun itu paman dari ibu. Oh. Misal ibu kita punya kakak atau adik laki-laki, nah itu khalun. Tapi kalau ammun itu paman dari ayah. Misalnya ayah kita punya saudara-saudari gitu ya, kakak adik. Nah itu namanya ammun. Saudara-saudari ya, maaf, saudara. Nah jadi saudaranya bapak itu namanya ammun. Kalau saudaranya ibu itu khalun. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Ya, Tugasnya untuk latihan nomor 4. Jadi dari halaman 28 bawah, kemudian 29 sama 30 bagian atas bisa dikerjakan ya. Kemudian kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Di sini ada yang ditanyakan, sobat? tugasnya itu memberi harokat atau diartikan atau keduanya, Mas? Iya, keduanya. Oh, siap. Insya Allah. Oke, aman ya? Ya, Mas, insya Allah. Bismillah. Oke, kalau aman aku izin untuk mengakhiri majelis ini. Terima kasih sudah istiqomah, sudah konsisten buat mengikuti kelas bahasa Arab ini. Ya, kita meniatkan kelas bahasa Arab ini bukan karena ikut-ikutan, bukan karena nyari ramenya. Jadi kalau kita sudah meniatkan yang demikian, insya Allah motivasi kita ya nggak lain karena belajar. Dan ketika kita motivasinya itu belajar ya, kita nggak memandang berapapun yang hadir atau berapapun yang bareng-bareng sama kita. Dan ya ini ya bisa jadi suatu tanda niat orang itu sudah lurus ya. Ya bukan memastikan, tapi ya salah satu tanda niat seseorang lurus itu seseorang kan beribadah atau menjalankan ketaatan tanpa memandang
apakah orang itu ada yang mengikuti atau tidak, ada yang menguji atau tidak. Ini tetap konsisten ya, sobat. Insya Allah Mas. Bismillah. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillah doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. la ilaha illa anta